Sumi, cepetan ini. Saya udah nahanan pintu nih. Setiap hari karena udah kebayang setiap datang itu. Tapi bos nelfon. Dikesel gua. Aku resign aja ya, aku nggak Oh itu udah. Terutama Anda, bosnya Anda. Hey. Kamu sangat durhaka sama si OB. Iya Pak, ini saya baru keluar pintu ruko, saya bilang gitu. Udah tuh akhirnya saya keluar pintu ruko, pas saya mau nyebrang, itu mobil owner ada di depan banknya. Lagi ngangkat telepon. Ya, Lihat saya mau nyebrang, dia pergi. Saya bilang kurang ajar. Apaan kurang ajar? Mari kita cerita. Apaan kurang ajar? bosnya. Saya udah diudak-udak buru-buru gitu. Saya mikir dalam hati gini, kok nih si bapak tahu ya saya belum keluar kantor kok. Buruan ya bilang gitu kan. Kok dari tadi nggak keluar kantor, udah ditungguin dari tadi kok nggak keluar. Kamu nanti keburu bank yang tutup. Iya banget tutup. Iya Pak, ini saya lagi jalan baru ditandatanganin. Ya udah buruan. Saya jalan, saya bilang, lah itu, ih amit-amit. Ya mungkin dia nunggu di depannya sambil jaga. Oh tutup Pak, belum tutup Pak. Nggak bisa belum itu Pak. Jangan tutup dulu Pak. Mungkin gitu makanya Mbak. Sumi cepetan ini. Saya udah nahanan pintu nih. Apa security-nya udah mau ditutup Ji? Apaan sih ini orang? Gue biasa nonton FTV tau gue tuh ya. Kalau masih muda nggak apa-apa ya. Ya udah 40 tahun lebih. Iya. Berarti sekarang umurnya berapa dia? Nggak tahu. 50 kali ya. 50 mungkin. 50. Tapi dia belum nikah. Belum. Katanya. Katanya sih belum nikah. Katanya. Ya bos. Maaf ya bos. Bos. Tahu bos siapa itu? Terus Mbak, saya minum dulu Mbak. Aduh gue jadi, Enak coy. gue ngaco nih, gue ngaco nih. Alurnya kemana kagak tahu nih. Itu tapi di tempat kerja situ lama mbak? Nggak nyampe 6 bulan sih. Oh sebentar doang. Karena saya nggak sanggup. Nggak sanggup ya. Ketemu yang kayak gitu bang. Setiap hari karena udah kebayang setiap datang itu. Ibarat kata kita kayak masuk militer ya, sebelum jam masuk aja udah ketakutan terima telepon itu yang durasinya ibarat katanya nggak hanya 5 atau 10 menit. Nggak normal. Iya, ibarat katanya kan kerjaan saya pun keteter, sedangkan setiap nelfon kamu lagi ngapain, saya sambil ngerjain invoice, kalau udah ditunggu kamu nggak sopan ya, saya lagi nelfon kamu malah ngerjain lain, salah lagi saya. Tapi kan itu kerjaan mbak yang harusnya selesai. Tapi kan dia lagi nelfon. Tapi bosnya nelfon. Dikesel gua. Iya makanya gue jadi serba salah dong. Tapinya gue mau ngerjain kerjaan gue, tapi dianya nelfon. Iya. Ayo gimana? Sedangkan harus hari itu juga selesai. 2 jam kebuang. Iya. Gara-gara dia nelfon doang. Tapi kerjaan harus kelar. Dan ternyata yang gue tahu tuh bukan cuma saya aja. Yang lain juga. Yang sebelum-sebelumnya pun banyak yang dia cerita. Yang mbak yang saya gantiin sebelum kamu banyak yang kayak gitu. Nggak kuatnya gitu karena ya selalu dianggap salah ya, namanya atasan mungkin maunya apa yang dia perintahkan selalu benar dan segala macam ya. Pasal 1 balik ke pasal 2 gitu sih. Tapi ganjen gak sih dia? Apa emang sekedar bawel itu apa ganjen juga? Kalau gitu? ganjen sih enggak sih. Ganjen sih enggak sih, cuma ya emang dibilang bawel sih enggak, cuma ya gitu. Kalau misalnya udah nelfon tuh ya pegang kendali, benar-benar pegang kendali. Tapi sebenarnya perhatian sih. Perhatian juga. Terus juga ya saya sih di situ cuma ngambil ilmunya aja ya, untuk gimana sih bikin invoice itu seperti apa, terus ngurus-ngurus kayak perpajakan seperti apa. Saya dapat ilmunya sih dari situ. Terus juga yang tentang pembukuan detailnya juga saya dapatnya dari situ. Kayak untuk masalah pencairan segala macam juga semuanya dari situ. Itu sih saya ngambil ilmunya di situ. Karena sebelumnya kan saya bukan di ruangan, lebih ke industri sama ke direct sales ya, direct sales sama apa customer service. Berarti Mbak berapa kali tuh? Selama sebelum jadi owner udah berapa kali kerja sama orang? Alhamdulillah sih lumayan lama, 2 tahun gitu kan. 2005 sampai 2000 ini. Berarti Saya udah gabung untuk di manajemennya si Mantau Mantan ini kan saya dari 2016 akhir kalau nggak salah.
Oh, berarti lama juga ya. Dan untuk mantan sendiri kan berdirinya 2020. 2020. Jadi Mbak pas 2004 maksudnya kerja terakhir tuh Yang itu, yang itu. Gara- Baru masuk ke mantau-mantau. Mantan. gara-gara itu juga saya bilang, ayah, suami, aku resign aja ya, aku nggak Oh itu udah nikah Mbak. udah nikah. Makanya saya sampai mikir saya udah nikah, kok saya nyebut kenapa kayak gini? Nah si suami Mbak tuh kita manggilnya AA. Responnya gimana? Responnya gimana tuh? Terima nggak? Tahu bosnya kayak gitu gitu. Heeh. Saya jarang cerita sih, lagi juga kalaupun cerita dia orangnya polos-polos aja sih, ya udah namanya kerja sama orang gitu Iya. kan. Ya pokoknya itu sih yang bikin ya udah ya aku resign aja. Ya udah nggak apa-apa, dari situ saya mutusin ya udah Nah kerja di pas Mbak resign itu dia gimana Mbak perasaannya si bos itu? Yang saya tahu dari temen-temen, jangan diikutin ya, pokoknya pas saya resign itu semua kontak teman-temannya saya semua saya bekuin sementara, karena maksudnya hindari untuk tanya-tanya pasti akan ditanya kenapa kok tiba-tiba saya resign, daripada nanti saya harus menjelasin ngomong-ngomong ini, saya males, udah mendingan saya bekuin Ya, sementara. daripada gibah ya. Mendingan saya bukuin sementara, semua akses medsos saya tutup semuanya. Jangan ikutin ya itu benar-benar ini banget. Ya udah, akhirnya pas berapa bulan kemudian saya baru buka lagi, saya ngobrol sama salah satu teman-teman yang memang pernah dekat sama saya tanya, iya Mbak lo resign, ternyata Mbak yang satunya juga ikutan resign. Yang saya bilang sama si teman saya nggak pernah lama nelfon, tapi sama saya selalu lama terus. Nah terus si manajer yang satunya itu yang ya di bidang CS banget, sampai di sidang dari pagi sampai sore tuh nggak bisa ngapa-ngapain, cuma gara-gara 2 karyawannya resign mendadak nih bilang gitu. Itu hanya customer service-nya. Manajer kepalanya di atas saya itu. Terus oh gitu, iya, sampai dia nggak sempat makan siang, sampai tau nggak dia ngeledek gimana, wah ini anak resign kagak pada ngajak-ngajak kan. Tapi dia Mbak resign yang masih diomelin manajernya itu ya Pak ya? Dia nggak sadar diri gitu. Apa yang dia lakukan sama mbak-mbak ini? Ya, apa namanya ya, tetep kan dibilang pasal 1 balik ke pasal 2 ya. Mungkin dipikir dia gue udah sesuai kok. Mungkin emang anak-anaknya ini aja yang kata dia. Padahal kan anak buahnya ngerasa nggak nyaman, ternyata apa yang saya alami itu ya sebelum-sebelumnya pun juga ngerasain. Dan ternyata memang udah banyak pergantian karyawan. Di bagian itu apa di bagian yang lain? Iya, bagian itu. Di bagian yang saya kerjain. Karena banyak karyawan yang gonta-ganti gitu ya, mungkin saya kecemplung. Hal yang sama di mantau-mantan dong. Sini aja. Gitu sih. Tapi si OB-nya masih di situ. Nggak tahu sih, pas saya resign kan saya udah benar-benar saya bekuin semuanya akses. Cuma Gua ya setuju sih kayak gitu, misal namanya kita butuh ketentraman ya. Iya. Maksudnya kita ngindarin pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting sebenarnya. makanya langsung saya bekuin Ada hal-hal yang sementara. nggak penting, jadi ya udah cukup kita dulu ngerasain, kita tenangin diri, nanti baru keluar lagi kucuk. Baru kita bless. Nanya, lo kenapa Mbak resign? Ya gue nggak kuat, dia coba itu doang. Saya coba bilang gue nggak kuat, habisnya ya gini. Ya satu ya itu nggak tegang ya temen tuh yang ibarat kata ngelakuin kesalahan tapi kok dipotongnya tuh ya lumayan banget, 100.000 dengan 2014 100.000 itu kan udah lumayan juga gitu. Setiap potong gitu, dan setiap mau gajian pun saya harus koordinasi dulu, ini beneran nggak gaji. Jadi padahal udah ketentuan gajinya sekian, tapi harus koordinasi lagi, dikonfirmasi ulang bener nggak gajinya sekian gitu. Dan itu kalau saya sampai salah melakukan kesalahan transfer ya saya, dan dia juga pernah cerita waktu itu ada karyawannya yang ngelakuin kesalahan kayak gitu, tanggung jawab sendiri gitu, kayak barangnya hilang kayak itu ya udah karyawan sendiri gitu sih. Banyak juga lika-likunya ya sebelum jadi owner di mantau-mantan gitu. Nambah jadi owner. Jangan kayak gitu ya. Nah itu karena saya udah ngerasain benar-benar di bawah kayak gimana. Sekarang masih di bawah sih sebenarnya. Enggak, mau udah di atas saya. Di atas. Karena menaik tangga. Jadi bawah. Ya makanya itu belajar banget apa yang dulu pernah saya alamin, jangan sampai saya melakukan itu ke teman-teman gitu sih, karena saya aja nggak nyaman gimana teman-teman gitu. Makanya berusaha ke teman-teman tuh ya bersahabat aja gitu, cuma ya tetap ada kapasitasnya juga pada saat serius ya seperti apa, pada saat
ya bercanda seperti apa gitu. Mungkin di kantor kita ada posisi yang mungkin punya jarak, tapi di luar kan kita semua teman. Betul, Gitu sih. betul. Harus ada batasannya. Heeh. Gitu sih. Gitu sampai pernah ya kasus si OB itu lagi pernah dikerjain. Selain yang pot itu dia pernah dikerjain jam dinding. Gede. Kenapa tuh? Pernah ada kejadian ceritanya itu pagi-pagi si bapak ini nelfon si OB-nya ini buat cek, tolong dong cek jam di bawah itu jam 8 lewat berapa gitu kan. Terus kata si OB dengan polosnya bilang jam 8 lewat 5. Coba di lantai 2 jam sama enggak gitu kan. Yaudah akhirnya si OB-nya itu jalan ke lantai 2. Jam 8 lewat 7, Pak kok beda? Ya harusnya sama dong, biar sama, atas bawah harus sama-sama 8 lewat 5. Yaudah benerin dulu yang atasnya, udah dibenerin lagi dong, dimundurin sama dia 8 lewat 5. Turun, coba cek lagi yang di bawah gimana? Turun lagi lah si OB-nya itu ke bawah. Terus jam beda lagi. Beda lagi lah. Jam berapa Pak? Jam berapa? Kata gitu, jam 8 lewat 8. Kok beda lagi? Tapi kamu gimana sih bisa baca jam enggak gitu? Benerin lagi, harus sama. Jadi tuh OB udah berapa kali naik turun. Terus gak lama sih bapak manajer datang, kenapa? Telepon, kenapa? Gini. Ambil, ini taruh sama gitu. Jadi halo siapa? Jadi si manajer itu kasih kode. Dia akhirnya karena ngeliat si OB-nya itu lagi domel-domel si telepon, diakali lah sama manajernya, diturunin tuh jamnya. Akhirnya putar, gimana sama belum? Iya Pak, udah sama ya. Iya sama karena duanya diturunin dari satu. Itu bosnya gabut, karyawannya juga belum nemu cara. Tulus aja dah, gue yang penting kerja. Jangan-jangan OB itu kerjanya cuman benerin jam, kayak gitu-gitu dong, gabut sih. Naik turun. Bisa jadi. Terus pas saya datang si bapak manajer tuh ngomong, tahu nggak apa hari ini kejadian lagi kenapa? Si Babe diomel-omelin sama siapa? Gara-gara jam, kenapa? Iya kan di bawah jam segini dari jam segini. Orang mah disamain apa? Dua-duanya diambil. Iya. Benerin dia di satu di ruangan yang sama gitu. Ini enggak ya, ini naik turun ini. Ya lu berapa kan? Dia tuh asmanya kumat kan. Ya kagak kelar-kelar gitu. Kenapa si OB-nya nggak kepikiran kayak gitu ya? Ya nggak tahu. Panik kali Ya Bang, mau panik. diginin nama bos ya kan. Karena kan si bapak kalau ngomong tuh ngegas Iya. gitu kan. Pokoknya gitu. Ya. Jadi ya udah panik duluan gitu. Kacau. Makanya Ada aja. terus terang saya di sana tuh berat badan turun. Karena ya tertekannya gimana ya? Karena nggak nyamannya gini, maksudnya setiap dia datang tuh udah rasanya tuh udah deket, Naik duluan. udah takut duluan. Aduh jangan sampai ngelakuin kesalahan, karena ngebayangin apa? Kalau gue ngelakuin kesalahan potong cepet. Mbak juga pernah dipotong. Alhamdulillah sih enggak, karena hati-hati banget gitu. Bener-bener hati-hati banget, saya sama manajer tuh bener-bener hati-hati banget. Jadi kalau misalkan salah satu kita berdua ngelakuin kesalahan ya kan sama-sama nge-backup, sama-sama nutupin, itu aja sih. Jangan sampai pokoknya udah diem-diem aja. Jadi kasihan sama si OB-nya ini. OB-nya terus yang kena, makanya kita gak tega gitu. Itu sih. Jadi pengen kolekan. Tipan buat si OB. Saya nggak tahu. Aduh, mungkin si bapaknya kalau bapaknya masih umur panjang, mudah-mudahan sehat terus Pak. Amin. Mudah-mudahan bapaknya ada pekerjaan yang lebih baik lagi sih, gitu aja sih. Tapi Saya kabar terakhir dari si OB itu gimana? nggak tahu karena nomornya juga saya nggak yang kontak. Kalau sama manajernya sih sempat Masih ada kontakan? kontak waktu itu sih, terakhir masih zamannya BBM, sempat BBM-an sempat ngajakin kerja bareng. Saya bilang ya Pak, mohon maaf saya Masih aja ya. Parah. saya ya manajer sih nggak baik, cuma ya mungkin karena ingat yang dulu-dulu, jangan sampai nanti ketemu sama si bosnya yang itu Gitu lagi. saya takut. Itu aja sih. Macem-macem ya Bang orang ya. Iya. Ternyata yang aneh banyak. Banyak iya. Gue kira gue doang yang aneh. Makanya pas kemarin saya cerita gini ke salah satu owner di sini, coba deh buka nonton My Stupid Boss itu, saya ketawa geli banget, bener-bener loh ini kan kayak saya Relate, banget gitu, ini gua banget dulu yang namanya tiba-tiba lagi tuh ditelepon, disuruh ke ruangan, disuruh ya gitu deh. Berarti kejadian nyatanya. Nyatanya. Ternyata ada yang kayak Cuma gitu. bedanya kalau di Stupid Boss kan si bos itu udah nikah kan ya. Iya kali. Ya, udah nikah, Belum. udah nikah dia toko-toko istrinya si Reza Rahardian. Oh, tahu saya si
bos itu jadinya nikah sama si BCL. Enggak. Jadi Saya nggak tahu. Enggak, dia mah temenan. Suaminya BCL sama dia temenan. Berarti gua salah nonton. Saya taunya saya punya bos tapi saya yang stupid. Enggak. Pokoknya Bisa. ya pas Anda lucu. ya pokoknya kalau saya sih kerja dimanapun yang penting saya nyaman, yang penting teman-temannya juga enak, bosnya juga enak, saya pun akan betah. Cuma kalau yang kondisinya kayak kemarin tuh ya mohon maaf, bukannya saya nggak sopan tiba-tiba resign gimana. Ya karena memang udah nggak sanggup daripada nanti saya Berarti si bosnya barisan masih belum tahu nih, mesti tanda tanya belum ya. tahu ya itu pas Kenapa sebabnya? Sebab musabab. kan langsung saya menghilang tanpa jejak ya kayak lagu Peter Pan yang menghapus jejak. Menarik nih. Ternyata ada yang kayak gini di cerita nyata ya. Ini asli Mbak Sumi yang owner kita. Tapi tetap saya berterima kasih sama perusahaan itu, paling enggak saya tahu ilmunya sedikit, itu sih yang saya petik gitu aja sih. Karena Pasti ada lah hal-hal ada hal positifnya positifnya. lah. Cuma yang konyolnya ya itu tiap bulan saya harus mangkas gaji karyawan. Itu bukan Merdeka ya, Mbak ya? bukan kemauan saya ya, tapi suruh ownernya. Gitu sih. Kalau saya baik hati kok. Sangat. Nggak pernah ngotong kan? Nggak pernah ngotong kan? Wah, oke deh. Terima kasih nih Mbak Sumi udah cerita-cerita. Cerita dari sebelum jadi owner di Mantau Mantan ternyata Ternyata kisahnya lumayan pilu ya. Sangat inspiratif sekali. Terutama Anda, bosnya Anda. Hey. Kamu sangat durhaka sama si OB. Sekali lagi saya mohon maaf ya, nggak ada maksud beneran. Konten ini nggak ada maksud buat ngebully atau gimana, enggak. Cuma sekedar apa ya? Sharing lah. Sharing aja. Saya punya pengalaman gimana sih, itu Namanya aja. aja Makiker. Mari kita cerita. Cuma cerita doang. Oke, terima kasih banyak Mas Sumi udah mampir ke Makicer. Sama-sama. Semoga sehat selalu, bahagia selalu ya. Amin. Ingat jangan jadi kayak bos yang itu. Ntar habis ini kita dinaikin nih. Iya, Oke, thank you Mbak Sumi. iya. Oke, sampai jumpa di Makicer episode selanjutnya. Gua Oji. Gua Apit. See ya. Thank you. Bye-bye.